Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Hadratul kiram yang kami muliakan para pemirsa sekalian. Pada malam yang sangat berkah ini, mari kita sama-sama lanjutkan ngaji bareng pada Islam bareng Kang Wendy yang pada kesempatan ini memasuki pada edisi yang ke-11 ya. Dan kita akan memasuki pada bab yang ke-24 dari kitab Taisirul Khalaq karya Syekh Hasan Al-Mas'udi. Dan pada hari kemarin kita sudah membahas dua bab penting, yaitu terkait dengan disiplin yang sifatnya kebaikan ataupun etika-etika kebaikan, yakni tawadhu dan juga izzatun nafas ya. Dan hari ini kelihatannya bab yang akan kita bahas adalah bab yang harus kita jauhi. Jadi kalau kemarin bab-bab yang perlu untuk dekat kita amalkan, yang sekarang tentu juga diamalkan, tetapi diamalkannya dalam bentuk kita menjauhi dari yang kurang bagus. Yakni kitab tentang al-hiqdu ya, atau dendam, dan nanti kita akan lihat mudah-mudahan kalau masih ada waktu kita akan lanjutkan dengan bab berikutnya, itu al-hasad, dengki atau iri hati. Baik, para pemirsa sekalian, sebelum kita memulai, mari kita sama-sama menghadiahkan surah Al-Fatihah, dan harapan mudah-mudahan surah Al-Fatihah ini kita mohonkan kepada Allah, pertama kepada musannif ataupun pengarang kitab ini, Syekh Hasan Al-Mas'udi, dan juga kita bermohon kepada Allah untuk kedua orang tua kita, untuk para ustadz, para guru-guru kita, para dosen, para orang yang telah berjasa dalam kehidupan kita, dan juga kita bermohon juga mudah-mudahan pada kita semua, kita pribadi dan anggota keluarga kita, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan lahir dan batin, dan senantiasa diberikan kekuatan iman dan Islam. Dan bagi yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahannya, menerima amal ibadahnya, dan ditempatkan di sisi yang paling layak, di sisi kedamaian dari Allah Subhanahu wa taala. Ala ya al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, para pemirsa sekalian, eh, selanjutnya saya akan bagi kitab ya yang akan kita bahas dalam pertemuan saat berkah ini. Sebentar saya akan share dulu kitabnya. Ya, ini. Al-Hiqdu. Al-Hiqdu. Kemudian ini sudah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Al-Hiqdu itu adalah, kalau sering kita terjemahkan atau sering kali kita kita pahami, itu adalah dendam kesumat ya, dendam. Apa penerjemahan ataupun definisi dari al-hiqdu kita akan baca pada baris berikutnya. Al-hiqdu, dendam, huwa yakni idmarus su'i. Idmar itu sama kayak domir, dan menyimpan. Idmarus su'i, as-su'i itu kejahatan, kejelekan. Jadi idmarus su'i itu memendam, menyimpan kejelekan. Jadi orang yang memiliki dendam, menyimpan gitu, memendam di dalam dirinya terhadap kejahatan-kejahatan, kejelekan-kejelekan, itu adalah al-hiqdu. Wal hirsu, dan al-hirs itu artinya berusaha bersungguh-sungguh, alal idza'i, untuk menyakiti orang. Nah, jadi ada dua unsur yang kita sebut dengan al-hiqdu itu. Yang pertama adalah ada proses penyimpanan dalam batin kita. Jadi batin kita, hati kita itu di dalamnya menyimpan ada
kejahatan yang kemudian setelah ada dalam simpanan itu ataupun dalam hati kita menyimpan kejahatan itu, wal hirsu 'alal idzai, berusaha untuk menyakiti, untuk melampiaskan kejahatan itu, sehingga kemudian ada pihak lain, ada orang lain yang disakiti oleh kita, ini. Jadi ini adalah al-hiqdu. Wasababuhu, adapun sebab-sebabnya al-hiqdu, dendam itu al-ghadab, marah. Nah, ini para pemirsa sekalian. Jadi ternyata marah itu apa namanya, memiliki, faktor yang berimplikasi pada apa namanya, pada aspek yang lainnya itu adalah dendam tadi. Jadi kalau sudah marah lalu kemudian marahnya tidak terlampiaskan ya misalnya, sehingga di dalam dirinya itu masih ada terus menyimpan rasa kemarahan, lalu kemudian itu rasa kemarahan, membuat bagaimana ini yang kita ingin marahi itu supaya celaka ya, maka kemudian kita berupaya untuk melampiaskannya, maka itu adalah al-hiqdu. Yang pasti ini kalau menurut Syekh Hasan Al-Masudi, dendam itu disebabkan karena proses marah itu, al-ghadab itu. Ya, al-ghadab, marah. Wa yatba'uhu thamanu khisalin muharramatun. Ya. Wa yatba'uhu, dan marah itu akan diikuti oleh apa? Oleh thamanu khisalin muharramatin. 8 sifat yang diharamkan. Nah, ini. Jadi para pemirsa sekalian, ini marah itu ternyata akan diikuti dengan 8 sifat yang jelek gitu ya. Apa itu? Yang pertama itu al hasadu, hasadul mahqudi alaihi. Hasadu mahqudi alaihi. Hasadu mahqudi alaihi itu artinya mendendam ya, dendam terhadap al-mahqud, orang yang kita dendami, alaihi, mahqud alaih, terhadap orang yang kita dendami. Jadi hasadul mahqud alaihi. Jadi rasa marah itu akan menyimpan untuk dendam kepada orang yang kita dendami. Ya. Ini yang pertama, perasaan dendam itu selalu ada dalam diri kita terhadap orang yang kita dendami itu. Kemudian yang keduanya apa? Keduanya adalah wasyamatatu bimusibatihi. Nah, yang keduanya wasyamatatu, merasa senang bimusibatihi kalau atau ada musibah yang terjadi terhadap yang kita dendami itu. Jadi pertama ada rasa dengki, ada rasa hasad dulu ya, dendam terhadap orang yang kita dendami tadi, ada rasa hasad ya. Yang kedua itu merasa senang kalau tuh orang yang kita dendami itu kalau dia mendapatkan musibah, kecelakaan gitu ya. Yang ketiga wahajruhu, dan kita menjauhi terhadap orang yang al-mahqud alaihi tadi ya, terhadap orang yang kita dendami, wa in tawaddadahu, meskipun dia itu orang yang kita dendami dia telah berbuat baik, memberikan kesenangan kepada kita. Nah, ini. Jadi ini adalah perilaku yang diakibatkan oleh rasa ghadab tadi. Jadi ghadab itu akan berimplikasi diikuti dengan 8 sikap yang jelek, yaitu rasa hasud terhadap orang yang kita hasudi. Yang kedua itu merasa senang ketika ada orang yang kita hasudi itu mendapatkan musibah. Yang ketiganya kita akan menjauhi orang yang kita hasudi itu meskipun dia itu sudah berbuat baik kepada kita. Gitu. Nah, ini para pemirsa sekalian, ini memang luar biasa ini ya. Kita suka nggak senang, iri, dendam terhadap orang lain. Nah, orang yang lainnya itu nggak tahu bahwa kita dendam sama dia, bisa jadi seperti itu. Lalu kemudian dia berbuat baik kepada kita, tapi kita menghindari, menjauhi dia itu. Nah, ini rasa yang melekat di dalam diri kita yang harus kita awasi ini. Kemudian berikutnya apa? Wal i'radu anhu. Wal i'radu anhu, dan itu kita berpaling darinya, meninggalkan atau menjauhi atau meninggalkan atau berpaling anhu dari yang kita hasudi tadi, tetapi apa? Istisgharan lahu, karena kita meremehkan. Jadi kita mengucilkan, kita menjauhi dari dia itu, dari orang yang kita hasudi dengan diniati kita meremehkan dia, udah abaikan sajalah dia itu. Dia kan orang enggak orang sudah saatnya seperti itu, kira-kira itu ya. Sambil dihina, sambil dilecehkan, sambil di macam-macamnya oleh kita gitu.
wal i'radu anhu istisgharan lahu. Kemudian wa takallumu fihi bil fuhsyi kaghtiyabihi. Nah, wa takallumu fihi, dan kita itu membahas ya, membincang-bincangkan fihi terhadap orang yang terkait dengan al-mahqud alaih atau orang yang kita hasudu tadi bil fuhsyi ya. Bil fuhsyi itu artinya dengan kejelekan-kejelekan. Kaghtiyabihi. Ya, kaghtiyabihi itu ya seperti kita ketika dia tidak ada gitu. Jadi kita kalau nggak ada orangnya, kita seringkali jelek-jelekin dia gitu ya, kejelekan-kejelekan orang yang kita dendami. Nah, ini para pemirsa sekalian sangat banyak sekali ya, jadi dendam itu disebabkan karena marah. Nah, marah itu akan diikuti oleh 8 perilaku, 8 sikap yang tidak bagus yang harus kita hindari. Tadi ada banyak hal, yaitu perasaan iri terhadap orang yang kita dendami. Yang kedua itu adalah kita senang kalau orang yang kita dendam itu mendapatkan musibah. Yang ketiga, kita itu menjauhi orang yang kita dendami meskipun dia sudah berbuat baik kepada kita. Yang keempatnya itu eh, ya tirad, berpaling dia dengan meremehkannya ya. Jadi kita menjauhi dia karena kita meremehkan dia. Kemudian wa takallum fihi bil fahsyi wal bihi, dan kita mau ngomongin kejelekan-jelekan dia terus. Itu baru kelima. Wa ifsya'u sirri, dan kita membuka aib dia. Nah, ini juga yang keenamnya. Jadi wa ifsya'u sirrihi, kita membuka aib orang yang kita dendami itu. Kemudian wa muhakatuhu istihza'an bihi. Muhakah itu apa ya? Menirukan laga-laganya gitu atau gaya-gayanya, tindakan-tindakannya, ucapannya itu. Jadi kita memodeling, kita memodelkan ya menirukan lah, menirukan orang yang kita dendami. Tapi istihzaan dengan maksud untuk mengejeknya, untuk mencelaknya. Nah, ini 6. Wa idza'uhu bima yu'limu badanahu. Nah, wa idza'uhu, dan kita ingin berusaha untuk menyakitinya, bima yu'limu badanahu, dengan cara menyakiti fisiknya. Wah, subhanallah, ini jadi dendam itu bisa dengan cara kayak tadi ya, banyak hal, termasuk menyakiti badannya, fisiknya, baik itu secara langsung ataupun ya. Sebenarnya para pemirsa sekalian, apalagi ini kan kalau kita lihat ya, itu ada banyak cerita-cerita di kisah-kisah nyata, itu dendam yang kemudian supaya tidak terdeteksi orang siapa yang melakukannya itu, akhirnya dia menggunakan guna-guna, santet, macam-macam, itu adalah bagian dari proses melampiaskan rasa dendamnya itu dengan cara idza'u bima yu'limu badanahu itu. Wa man'uhu haqqahu, sampai dengan kita mencegah mencegah untuk menyampaikan hak-hak yang milik dia itu. Ka'an la yaqdiyahu dainahu, seperti halnya kita tidak mau memberikan, melunasi, menyampaikan hutang kita pada dia, kira-kira itu. Ah, udahlah biarin aja, dia orang yang kita dendami kok, gitu. Jadi tidak perlu untuk kita lunas. Itu termasuk juga mungkin ada cara yang lain ya. Misalnya mohon maaf betul, karena kita merasa dendam terhadap seseorang. Nah, ini musim corona. Corona ini datang, ada sebuah bantuan dari pemerintah ya, ada bansos-bansos. Lalu kemudian karena kita rasa dendam terhadap seseorang itu, dia punya hak sebenarnya terhadap bansos tadi. Cuma karena ada rasa dendam kita menyampaikan, Pak Lurah, Pak RT, tolong yang dia itu jangan dikasih gitu. Dia enggak, wah macam-macam lah ya. Itu waman oh haqqahu itu. Jadi ini para pemirsa sekalian, banyak sekali akibat rasa dendam sehingga kemudian berimplikasi diwujudkan dengan 8 cara tadi, kata Syekh Hasan Al-Mas'udi itu. Sampai dengan yang sifatnya fisik, termasuk juga tadi yang terakhir terkait dengan hak-haknya juga untuk kita tahan, untuk kita cegah jangan sampai dia itu mendapatkan haknya itu. Baik hak yang melekat sebenarnya kita punya hutang pada dia ataupun hak yang melekat pada dia itu dari orang lain, termasuk juga dari pemerintah, dari pihak ketiga dan seterusnya ya. Ini para pemirsa sekalian, mudah-mudahan kita bisa terhindar dari al-hiqdu ini dan dendam kesumat ini. Dan saya kira para pemirsa sekalian, ini adalah proses mentalitas yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Proses pendidikan yang harus kita camkan kepada anak didik kita, anak kita yang ada dalam keluarga dan juga anak didik kita yang dalam kelas ya, supaya tidak memiliki rasa al-hiqdu ini. Nah,
Wa mimma yadullu ala dzamil haqqdi qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mimma yadullu ala dzammil haqqdi. Dan ini di antara dalil yang menunjukkan celaan atau ketidakterpujian al-hiqdu, dendam, itu adalah qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sabdanya? Al-mu'minu laisa bihuqudin. Orang yang tidak memiliki dendam, orang yang beriman, ya al-mu'min, orang yang beriman itu adalah laisa bihuqudin, orang yang tidak memiliki rasa dendam. Subhanallah, ini para pemirsa sekalian. Ini taruhan bagi kita semuanya agar kita betul-betul menjadi orang yang beriman yang sesungguhnya, bahwa mampukah kita untuk tidak memiliki rasa hiqdu itu tadi, dendam itu. Ya, ini tantangan. Maaf betul. Seringkali ini kan persoalan sepele ya, kita bisa lihatnya. Kita nilainya ini sepele, tetapi pada kenyataannya itu bisa jadi kita melakukan ini secara tidak sadar. Tadi yang seperti disampaikan di atas itu. Bisa jadi kita merasa iri, bisa jadi kita juga senang kalau dia itu kena musibah, ataupun kita menghiraukannya meskipun dia sudah berbuat baik, ataupun kita melecehkannya, kemudian kita membicarakan hal kejelekannya, kemudian juga menyampaikan aib-aibnya, kemudian juga menirukan gaya lagamnya dengan cara istihzaan itu untuk melecehkan dia juga, menghina gitu. Kemudian juga sampai kita menyakiti secara fisiknya serta menghalangi hak-haknya ini. Jadi para pemirsa sekalian, pelajaran yang sangat penting untuk kita sama-sama ketahui dan mudah-mudahan kita bisa terjauhkan dari sifat al-hiqdu ini. Baik. Selanjutnya, ini adalah pembahasan yang bab yang ke-25 atau tema yang ke-25, yaitu al-hasadu. Al-hasadu, hasad itu dengki. Nah, itu. Kalau tadi kan al-hiqdu iri, dendam kesumat gitu ya. Nah, yang ini adalah al-hasad. Apa itu al-hasadu? Al-hasadu huwa, hasad itu adalah sebentar, apa itu? Tamanni zawalan ni'mati 'anil ghairi. Nah, ini definisi orang yang hasad, ini orang yang dengki, orang yang iri hati gitu. Al-hasadu hiya tamanni zawalan ni'mati 'anil ghairi. Taman itu keinginan, harapan. Zawalan ni'mati, menginginkan, mengharapkan hilangnya sebuah kenikmatan anil ghairi, yang ada pada orang lain. Jadi kita iri, dengki kalau toh ada orang lain itu mendapatkan kenikmatan. Nah, saya pingin supaya kenikmatan yang ada dia itu, di orang lain itu hilang. Nah, itu iri, Pak. Itu dengki, itu hasad. Wa amma tamanni mislu ma lil ghairi fa yusamma ghibtah. Nah, sementara wa amma tamanni mislu ma lil ghairi fa yusamma ghibtah. Nah, sementara wa amma taman, sementara kita berkeinginan mislu ma lil ghairi, kita ingin memiliki seperti apa yang dia capai, apa yang dia miliki, maka fa yusamma ghibtah. Itu disebutnya ghibtah. Ghibtah itu lawan dari iri, itu dan itu beda, bukan hasad. Jadi kalau yang pertama, ada orang lain itu dia punya kenikmatan, lalu kita ingin kenikmatan yang ada di dia itu dia supaya hilang. Itu hasad. Tetapi kalau kita lihat ada orang lain itu memiliki kenikmatan, kita ingin mendapatkan kenikmatan seperti dia, maka itu namanya ghibtah. Itu beda, bukan hasad. Jadi namanya ghibtah. Jadi ghibtah itu adalah kita ingin mendapatkan kenikmatan seperti halnya dinikmati atau yang diperoleh oleh orang lain terhadap kenikmatan itu. Walaisat bimadmumatin. Nah, ini itu ghibtah itu bimadmumatin. Laisat bimadmumatin. Bukanlah yang tercela, kata Syekh Hasan Marsudi. Bal hiya matlubatun. Tetapi ini malah justru yang dituntut, ya kita yang diinginkan. Jadi ini para pemirsa sekalian. Jadi kita jangan sampai tidak senang kalau ada orang mendapatkan kenikmatan. Ya. Tapi mestinya kita itu harus senang kalau toh ada orang lain mendapatkan kenikmatan. Dan kita juga ingin sekali agar mendapatkan kenikmatan seperti halnya orang lain itu. Nah, ini yang diinginkan. Matlubatan. Ini yang diinginkan. Li'annaha, karena ghibtah tadi sababun liktisabil khisali al-hamidah. Ya. Li'annaha, karena ghibtah sababun, sebab
liktisabil khisali al-hamidah. Itu menjadi sebab bagi kita untuk berusaha semaksimal mungkin ya al-khisalil mahmudati agar kita bisa mendapatkan dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan terpuji. Ya, kalau ada orang lain mendapatkan kenikmatan, kita pun seperti dia, maka tentu kita berusaha semaksimal mungkin supaya gimana caranya untuk mendapatkan kenikmatan itu. Ini namanya ghibthah dan itu adalah baik ya. Dan ini yang dianjurkan karena ghibthah itu akan berkonsekuensi terhadap keinginan di dalam batin kita mendorong untuk melakukan hal-hal yang baik supaya mendapatkan kenikmatan seperti yang diterima oleh orang lain itu. Walidha oleh karenanya qala sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW bersabda, al mu'minu yaghbitu wal munafiqu yahsudu. Nah, ini. Oleh karenanya kata Rasulullah SAW, al mu'minu orang yang beriman yaghbitu, dia itu memiliki sifat ghibtah, wal munafiqu sementara orang munafik itu yahsudu akan memiliki sifat hasad. Jadi ini para penonton beda antara orang beriman dan orang munafik diantaranya adalah pada dua sifat ini. Orang beriman, ghibthah, munafik, hasud. Nah, baik, para pemirsa sekalian, nah sekarang ini apa ya teks berikutnya ya. Ini wa asbabul hasad salah satu. Nah, wa asbabul hasadi sebab-sebab hasud, dengki, iri itu salah satu ada tiga. Jadi ada tiga hal yang menyebabkan kita ini berbuat hasad, berbuat iri, dengki, iri hati ya. Apa itu al-awwalu yang pertama yaitu bughdul mahsudi, benci ya, bughd itu kan benci. Al-mahsudi terhadap orang yang dihasudi. Jadi pertama karena kita ada rasa benci terhadap orang yang kita iri tadi, orang yang kita dengki tadi, orang yang kita hasudi tadi. Li fadilatin zuharat minhu. Kenapa li fadilatin? Karena memang dia itu memiliki kemuliaan, keutamaan yang kita iri, ternyata dia itu lebih mulia, memiliki keutamaan, kenikmatan yang lebih zuharat minhu yang dia miliki, yang dia tampakkan gitu. Au ni'matin saqahallahu ilaihi, atau kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mahsud tadi, orang yang diiri tadi. Jadi ada rasa benci, ada rasa al-bughdu, ada rasa tidak nyaman kita itu. Ya punya benci sih gimana ya? Benci terhadap orang yang kita hasudi. Ini sebabnya pertama adalah karena rasa benci. Oleh karena para pemirsa kan yuk belajar kita sedikit-sedikit untuk menghilangkan rasa kebencian ini. Karena rasa kebencian itu akan menimbulkan rasa iri gitu ya. Ya. Meskipun yang kita iri tadi itu memiliki memiliki keutamaan, tapi kita ya pokoknya nggak enak aja lah sama dia itu, kira-kira itu. Ini yang pertama. Yang kedua, yang kedua, tafawuk. Tafawuku al-mahsud. Tafawuk itu artinya lebih utama, mengutamakan lebih tinggi al-mahsud ya. Fil fadli, di dalam aspek keutamaan. Jadi yang kedua itu keutamaan orang yang kita hasudi itu melebihi dari keutamaan kita gitu. Dia orang pertama kan karena rasa benci. Ini yang kedua, orang yang kita benci itu memiliki keutamaan yang lebih tinggi dibandingkan kita. Dia derajatnya lebih baik daripada kita. Dia itu hidupnya lebih hebat, lebih gagah lah gitu, lebih makmur daripada kita. Ini yang keduanya. Bihasu ya'jizul hasidu 'anil wusul ilaihi. Nah, dan dia tidak bisa bihaitsu ya'jizu itu sekiranya tidak mampu al-hasidu orang yang hasud anil wusuli ilahi untuk bisa mencapai terhadap keutamaan itu. Artinya ya, jadi orang yang kita hasud itu dia lebih mulia, lebih baik, sementara kita sendiri untuk bisa seperti dia itu tidak mampu, tidak mungkin. Nah, ini yang dimaksud dan Astani itu. Yang kedua ini. Jadi pertama itu adalah karena benci, yang kedua kita sendiri sebenarnya sudah lemah dibandingkan dia lebih baik, lebih utama dan kita tidak bisa untuk mencapai dia. As-salisu yang ketiganya, as-salisu yaitu syuhul hasidi. Karena rakusnya orang yang hasud tadi. Bil fadhaili dengan keutamaan-keutamaannya itu. Kerakusan orang yang hasud terhadap kebaikan atau kemuliaan ya.
Fayahsudu, maka kemudian kita berbuat hasud, iri, dengki, kulaman terhadap setiap orang nalahu yang diperoleh orang itu khairun yang lebih baik. Nah, ini jadi pertama benci, yang kedua itu karena kelemahan kita sendiri yang tidak bisa lebih baik daripada dia. Yang ketiga itu adalah sikap rakus di dalam batin kita. Rakus untuk apa namanya, rakus terhadap kebaikan, tetapi, kita keinginan, bukan rakus terhadap kebaikan ya, maksudnya kita ingin, setiap orang yang mendapat kebaikan itu jangan seperti itulah gitu, iri gitu. Jadi kita iri pada orang, setiap orang yang mendapat kebaikan. Kita merasa nggak nyaman terhadap orang, siapapun orangnya itu, kalau dia mendapatkan kebaikan yang lebih daripada kita, itu. Ini yang ketiganya. Nah, walladzi, dan adapun sesuatu yudhibu yang bisa menghilangkan al-hasada terhadap hasad iri dengki tadi, minal qulubi, dari hati. Nah ini, ada bagaimana caranya supaya kita itu bisa hilang di dalam batin kita, di dalam diri kita, hilang dari sifat hasud ini di dalam batin kita. Walladzi yudhibus hasada minal qulubi. Sesuatu yang bisa menghilangkan hasad di dalam batin kita itu apa saja? Yang pertama, at-tamassuku bid-dini. At-tamassuk bid-din, yaitu memegang teguh terhadap ajaran agama, terhadap tuntunan agama kita. Ini para sekalian, jadi ini supaya kita jauh dari hasad, yuk mari kita kembali kepada keyakinan kita, kepada agama kita. Kemudian wa mulahadzata ma fil hasadi minad dorori. Yang keduanya, wa mulahadzah itu hal ya mulahadzah ya, artinya kita mengetahui ma fil hasadi minad dorori, bahaya-bahaya dari hasad tadi. Bahaya dari hasad itu harus kita tahu. Jadi pertama kita kembali pada agama, yang kedua kita tahu, yakin dulu ini loh bahwa orang hasad itu memiliki bahaya yang lebih besar gitu. Jadi jangan diteruskan keinginan hasud itu. Harus tahu bahwa nanti di balik ini kalau kita hasud mesti akan ada bahaya yang lebih besar, harus tahu itu. Nah, ini cara yang keduanya, harus mengetahui terhadap bahaya hasud itu. Yang ketiga, waridho bil qada'i wa qadari. Nah, dan ketiganya rela, ridho, ikhlas bil qada'i, dengan semua ketetapan wa qadari, dan juga ketentuan dari Allah. Qada qadar, Allah yakin bahwa Allah itu tidak akan salah memberikan sesuatu kepada umatnya. Jadi sabar saja para perusahaan sekalian, nggak perlu untuk kita apa istilahnya benci, nggak nyaman kalau ada orang yang lebih baik daripada kita, nggak nyaman kalau dia itu mendapat kebaikan. Oh, dia itu ternyata lebih baik ya dapat juara umum misalnya. Ya nggak apa-apa, itu adalah hak dia karena dia sudah mendapatkan upayanya secara maksimal. Sehingga bagaimana caranya kita bisa untuk lebih baik lagi. Nah ini, tidak harus ridho, termasuk juga ridho terhadap, oh kok kenapa misalnya ya, kok dia sih yang diangkat, kok dia sih yang dapat rezeki, kok dia dapat, oh ini ya, kira-kira itu ya. Biarkan saja, kita harus ridho, ikhlas, karena itu adalah sudah ditetapkan oleh qada qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah indah pada masanya. Kalau toh rezeki Tuhan itu yakin tidak akan salah gitu ya. Dan kita yakin karena apa para pemirsa sekalian, kita kan seringkali memahami bahwa baik menurut kita itu adalah baik menurut Allah. Ini penting nih ya. Baik menurut kita itu sesungguhnya belum tentu baik menurut Allah. Jangan paksakan bahwa kebaikan kita itu juga baik menurut Allah. Ada kalanya baik menurut kita, tetapi itu justru tidak baik menurut Allah. Nah, juga kebalikannya. Bisa jadi menurut kita itu nggak bagus, tapi menurut Allah itu bagus. Saya punya cerita para pemirsa sekalian, misalnya kayak kemarin ya pada masa musim corona awal-awal itu. Ada beberapa kawan-kawan dia sudah mau berangkat umroh, udah dilepas dari rumahnya, udah sampai di bandara, sudah pokoknya udah siap aja sajalah berangkat gitu ya. Udah di bandara, sampai di bandara lalu kemudian ada pembatalan penerbangan. Coba bayangkan, kita sudah lepas, udah apa namanya, walimatus safar udah semua didoain, udah semua makan malam, makan-makan apa, makan-makan sudah semuanya, udah dilepas semua, sampai di bandara juga sudah, ternyata ada, corona, lalu kemudian digagalkan penerbangannya. Coba, kalau kita perspektifnya adalah, ini adalah baik menurut kita kalau kita lanjutkan.
maka niscaya kita akan ngerasa gundah gulana, hasud, dengki, iri dan juga apa. Sementara yang orang tadi baru saja tadi dia itu bisa lewat ke sana kan gitu ya. Baru saja ke sana, terbang gitu. Nah, kita masih punya perspektif, wah ini nggak adil ini penerbangan ini. Kenapa dia bisa ini enggak? Ya, kira-kira itu ya. Maka ini yakin ini adalah qada qadar Allah. Ternyata para pengusaha sekalian subhanallah ya, itu ternyata orang yang tadi berangkat umroh, pulang-pulang ada yang terkena corona. Nah, coba bayangkan kalau toh kita bisa jadi berangkat tadi, bisa jadi kita dapat corona, gitu. Jadi ini penting bagi kita para pengusaha sekalian untuk ridho bil qada'i wal qadar, rela terhadap qada qadar ini. Termasuk juga misalnya, mohon maaf betul, ini kan biasa tuh kalau kita dalam keadaan macet ya, macet teriak ya di jalanan gitu. Kalau kita memang sudah berusaha dari awal untuk menghindari macet, ternyata di jalan itu menghadapi kemacetan, ridho saja, ikhlas saja, bahwa ini insya Allah itu ada hikmahnya, nggak usah gerundel gitu. Wah, bisa jadi kalau misalnya ini nggak macet kita ke sana, oh ternyata di sana ada musibah lah, ada apalah, ada apa gitu ya. Jadi kita harus ridho, yang pasti kita harus tetap berusaha, setelah berusaha semaksimal mungkin, udah kita pasarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma warada fi dzamil hasadi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mimma dan adapun sebagian dari dalil warada yang disampaikan fi dzamil hasadi tentang celaan hasad itu apa itu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dalil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang apa namanya tentang celaan hasud itu. Al-hasadu, orang yang hasud itu yakul hasanati. Itu memakan setiap kebaikan kama takulun naru al-khotobah. Sebagaimana apa namanya api itu memakan kayu bakar. Gitu. Jadi ini para pemirsa sekalian, ini apa namanya hasud itu akan menghilangkan, melenyapkan semua kebaikan kita. Nah, oleh karena sayang kan kalau kita udah capek-capek puasa, capek-capek untuk berbuat baik, ternyata nilai kepuasan dan kebaikan itu digerogoti, dihilangkan satu persatu oleh sifat hasud itu. Al-hasadu yakulul hasanati kama takulut naru al-hotobah. Sebagaimana api itu melalap atau memakan kayu bakar itu. Oleh karenanya para penonton sekalian, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semuanya sehingga kemudian kita apa namanya bisa terhindar dari kedua sifat tadi, sifat hasad ya dan juga sifat al-hiqdu, dendam kesumat itu tadi. Baik para pemirsa sekalian, ini sudah dua bab ya, dua pembahasan yang sudah kita bahas. Kemudian berikutnya ya ini al-ghibah. Ya, sebelum ke al-ghibah ini sebentar. Oke. Ya baik, kita akan lanjutkan dengan al-ghibah. Al-ghibah. Al-ghibatu hiya, al-ghibah itu apa? Ghibah itu gunjingan, menggunjing, ya. Al-ghibatu hiya yakni zikru akhika bima yakruhu walau fihi wajhika. Wah, ini dia. Zikru akhika bima yakruhu, yaitu menyampaikan, mengungkapkan, membicarakan bima yakruhu, ya sesuatu yang tidak disenangi, yang tidak disenangkan, yang tidak disukai oleh saudaramu. Zikru akhika, menyebut, mengungkapkan saudaramu bima yakruhu dengan segala sesuatu yang kejelekan-kejelekan saudaramu itu tadi. Dari membicarakan kejelekan orang lain lah kira-kira itu gampangannya. Menyampaikan kejelekan orang lain walau fi wajib, meskipun itu ada di hadapannya. Nah ini ada definisi yang agak berbeda. Kalau definisi-definisi yang lain kan seringkali kita pahami yang namanya ghibah itu kita membicarakan kejelekan orang lain, sementara orang yang kita bicarakan nggak ada di depannya, nggak ada di hadapan kita gitu. Tapi kalau Syekh Hasan Mas'ud ini menyampaikan ghibah itu tidak hanya tidak ada, tetapi di hadapan kita.
Jadi kita ngomong tentang kejelekan orang di hadapan banyak orang lah kira-kira itu. Meskipun orang yang kejelekan orang yang kita omongkan itu ada di depan kita. Ini menurut definisi ghibah menurut Syekh Hasan Al-Mas'udi ini. Kaqaulika fulanun a'raj. Nah, seperti halnya ucapan fulanun a'raj. Wah, dia itu orangnya buta. Buta sebelah ya, picek kalau bahasa Jawa. Tuh, buta tuh. Au fasik, dia itu fasik. Au fakirun. Wah, dia itu orang miskin, dasar orang miskin. Au qasirus siabi atau apa bajunya kok pendek banget. Nah, ini penting ini para penulis sekalian. Jadi hati-hati untuk bicara ya. Ini kata si Hasan Mas'ud, kejelekan-kejelekan yang ada pada orang kita ya itu tidak bagus untuk diungkapkan. Ya, roju buta, misalnya Anda itu buta gitu, fasik. Oh, apalagi orang yang beriman dikatakan fasik. Orang yang fasik aja dia sebenarnya fasik tapi disebut fasik itu nggak bagus, ghibah. Fakir, dasar lo, ya, kira-kira itu dasar lo orang miskin lo. Nah, ini nggak bagus. Nah, kemudian qasirus thiyabi atau misalnya disebut dengan qasirus thiyab itu bajunya pendek gitu. Nah, turidu bidzalika tanqisahu. Nah, tetapi ungkapan itu dengan maksud untuk mencela gitu. Merendahkan, tanqis itu mengurangi wibawa dia. Jadi kita mengungkapkan semuanya itu konteksnya itu adalah untuk mencelanya itu. Gitu, mencela. Jadi ini hati-hati para penulis sekalian. Termasuk juga saya kira mengungkapkan itu tidak hanya ungkapan secara lisan, tapi ungkapan dalam media sosial. Ya, media sosial. Kita ngomongin orangnya bisa jadi ada dari orang nanti akan membaca ungkapan WA kita, medsos kita, tapi bisa jadi dia juga tahu terhadap ungkapan itu, ya. Tapi dalam maksud adalah mencelanya. Ini nggak bagus ini. Turidu bidzalika tanqisahu. Dengan maksud untuk mencelanya itu. Nah, wa asbabuha adapun sebab gunjing atau ghibah itu sama niatun ada 8. Pertama al-hasadu itu hasad tadi, ya dengki tadi, iri tadi. Wa syifal ghaiti dan melampiaskan kejengkelan supaya kita melampiaskan supaya apa namanya? Ya daripada dipendam terus akhirnya dilampiaskan gitu. Tapi lagi-lagi tadi dengan cara supaya mencela gitu ya. Ini nggak bagus ini. Kita harus bisa nahan diri kita harus nahan. Nah, kemudian wa iradatu tarafu'i. Kemudian juga supaya apa ya? Supaya kita bermaksud meninggikan diri kita. Tarafu itu sombong ya. Supaya kita menjadi lebih dianggap orang yang lebih hebat gitu. Wal mubadaratu ila ta'til mu'dza 'anil wusuli ila muradihi. Nah, wal mubadaratu ila ta'tilin al mu'dza 'anil wusuli ila muradihi. Yaitu maksud berikutnya adalah atau cara yang lainnya adalah mubadarah. Itu menggagalkan ila ta'tilin al mu'dzi. Yaitu melakukan upaya-upaya yang bisa menggagalkan orang yang disakiti anil wusuli ila muradihi terhadap bisa agar terhadap upaya-upaya yang dia inginkan. Jadi kita mengkat gitu ya, menghalangi semua upaya-upaya dia gitu. Dia ingin bisnis tertentu, wah kemudian kita dipotong tengah jalan, kita memotongnya di tengah jalan gitu. Ini sebab-sebabnya gunjing itu. Wal qasdu ila tabri'atin nafsi. Wal qasdu ila tabri'atin nafsi dan itu berkeinginan bermaksud ila tabri'atin nafsi itu ya apa ya supaya kita bebas gitu, supaya membebaskan diri gitu. Sudah melampiaskan diri itu tabri'atin nafsi supaya kita bebas. Padahal maksudnya supaya kita melepaskan semua keinginan kita itu. Nah, ini. Jadi kita tidak bisa mengontrol terhadap diri kita. Tidak bisa mengendalikan diri kita, nafsu kita. Kemudian wa mujamalatur rufuqa'a wa mujamalatu ar-rufuqa'a. Ar-rufuqa'i maksud saya. Wa mujamalatu ar-rufuqa'i. Dan kita berkeinginan merayu kepada teman-teman, yuk supaya ikut ini gitu. Sehingga kita melakukan gunjingan itu, apa namanya, ya mengelabui lah ya,
lebih supaya kawan-kawan kita jangan ikut dia, ikut ke kita gitu. Wal hazalu, dan juga bisa jadi itu karena faktor gurau juga ya. Wal istiza'u, dan juga faktor mengejek. Ini beberapa sebab yang kemudian mengakibatkan perilaku kita melakukan gunjingan, melakukan ghibah itu. Ada 8 hal itu tadi. Nah, para pemirsa sekalian, ini apa namanya, ini penting untuk sama-sama kita ingatkan ya terkait dengan hal ini, karena bisa jadi kita itu juga seringkali dengan tanpa sadar kita melakukan ini. Walaisa minal ghibati, nah walaisa, dan bukan minal ghibati, tidak termasuk, maksudnya tidak termasuk ghibah, laumul muksiri ala taksirihi wa irsyaduhu ila ma fihi maslahatuhu. Nah, ini dikecualikan katanya, atau tidak termasuk ghibah, laumul muksiri, mengoreksi kekurangan. Nah, beda. Laumul muksiri ala taksirihi, mengkoreksi ya, mengungkapkan kejelekan-kejelekan kekurangan tadi, ala taksir terhadap kekurangannya itu, wa irsyaduhu, dan mengarahkan ila ma fihi maslahatu, mengarahkan supaya bisa lebih baik, menasehati, menyampaikan dengan cara yang baik dengan maksud untuk bisa lebih baik, bukan untuk mencela, bukan untuk merendahkan. Jadi ini beda antara ghibah dengan yang tidak ghibah. Kalau ghibah itu tadi, itu adalah karena memang maksudnya mencela, merendahkan. Kalau yang ini untuk memperbaiki, mengkoreksi. Jadi ini boleh. Lianna Allah azza wa jalla, karena Allah Subhanahu wa taala lam yanha 'anil nasiha. Allah tidak melarang gitu ya. Lam yanha, tidak melarang 'anil nasiha, untuk memberikan nasihat. Jadi beda antara nasihat dengan ghibah ya. Jadi kalaupun kita nggak menyampaikan, "Mas, ini kok kayak gini ya, bagusnya kayak gini-gini." Nah, itu dengan maksud untuk bisa memberikan kebaikan bagi dia, itu boleh. Walakinnahu nahanil ghibah, tetapi Allah itu melarang bagi kita untuk melakukan ghibah. Wa balagha fil inkari 'alaiha, dan juga apa namanya, ya tentu sangat mengecamnya ya. Wa balagha, dan fil inkari itu alaihi, fil inkari untuk mengecam, Allah itu betul-betul mengecam terhadap ghibah itu. Jadi Allah melarang bagi kita untuk ghibah dan mengecam ghibah itu. Faqala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Wala yaghtab, janganlah engkau itu berghibah ba'dukum ba'dun, antara satu dan orang lain, ketika kita ada membicarakan sesuatu, atau kita lagi perkumpulan beberapa kawan-kawan, lalu kemudian kita itu membicarakan kejelekan orang lain tadi. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan, apakah engkau suka kita memakan daging bangkai saudaramu itu yang sudah meninggal dunia? Fakarihtumu, tentu kata Allah itu sangat jijik padanya, jijik memakan daging bangkai. Artinya para pemirsa sekalian, apa namanya? Oh ya, maaf ini. Jadi ini ayat ini ya, surat Al-Hujurat ayat ke-12 ini maksudnya adalah larangan bagi kita untuk melakukan ghibah. Orang yang melakukan ghibah sama halnya dengan memakan bangkai daging saudara kita yang sudah meninggal itu. Tentu orang yang melakukan daging bangkai itu, subhanallah, kita jijik sekali ya. Maka seperti halnya diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala betapa apa namanya, jahatnya orang yang ghibah itu. Nah, para pemirsa sekalian, ini kenapa ya kalau kita hitung itu sampai dengan segitunya ancaman Allah itu untuk kita ghibah. Yang pertama ini para pemirsa sekalian, kalau kita lihat ada beberapa tulisan yang pernah saya baca ya, itu dari salah satu rektor, mantan rektor UIN ya, itu beliau sampaikan, orang yang menjelekkan, orang yang melakukan ghibah itu ya, itu kenapa dicela? Karena dia telah menurunkan wibawa orang. Jadi kewibawaan itu maksudnya adalah nama baik. Jadi kalau dalam apa namanya, usul khamsah atau lima apa namanya, maqasid syariah ya, itu ad-daruratul khamsah itu 5 kebutuhan pokok dalam beragama, itu adalah diantaranya adalah an-nasl. An-nasl itu adalah bisa bermakna keturunan dan juga bisa
atau nasab ya, nasab itu juga keturunan, juga bisa bermakna nama baik keturunan. Jadi nama baik kewibawaan itu adalah bagian dari keharusan kita untuk apa namanya, ya harus menghormati nama baik orang itu, menghargai orang itu. Nah, orang yang riba itu ada sesungguhnya merendahkan nama baik orang itu, wibawa orang itu. Disitulah kemudian kita diumpamakan seperti halnya karena apa namanya, betapa buruknya orang yang mengurangi wibawa orang itu, menjelek-jelekan orang itu, maka itu adalah seperti halnya orang makan apa, daging orang yang sudah meninggal dunia. Nah, para pemirsa sekalian, ini penting untuk sekali lagi sama-sama ingatkan bagi kita semuanya agar kita semua terhindar dari hal yang semacam ini dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa, apa namanya, memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sehingga kita terlepas dari beberapa penyakit-penyakit batin ini. Insya Allah para pemirsa sekalian, selama kita bisa berupaya dan sebaik mungkin, ya dengan menata batin kita, meluruskan juga niat kita, meluruskan juga jiwa kita, mudah-mudahan kita akan menjadi yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Demikian para pemirsa sekalian, sudah jam 21.45 menit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala partisipasinya para pemirsa sekalian dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dan baca alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.